Oke, kembali lagi bersama channel Zapwa Media. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur film seorang anak yang memiliki IQ yang sangat tinggi. Nah, di mana di awal film ini kita dipertemukan oleh seorang anak yang kelihatan agak bodoh di mata orang-orang, namun dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Di awal film ini kita dilihatkan oleh seorang anak yang bernama Ihsan yang memakai kacamata, bahwasanya dia terlihat agak bodoh di sekolah. Tetapi bahwasanya kelihatan bodoh itu bukan seperti yang kita lihat sekarang, bodoh seutuhnya. Namun di balik kelemahannya yang terlihat bodoh, dia memiliki IQ yang sangat cerdas. Mari kita simak video dengan alur yang saya ceritakan. Dikirim ke sekolah asrama oleh ayahnya, tidak ada kebebasan menghadapi orang asing. Ihsan takut, tapi ayahnya tetap bersikeras dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini demi kebaikan Ihsan, ia harus dipaksa menerima destinasi terbaik di mata orang tua. Datang ke sekolah baru, ia tidak semangat masuk. Semua dilakukan sesuai aturan. Saat sesi tanya jawab, harus benar, harus bentuk atau tidak sama sekali pukul. Mental Ihsan tertekan, yang awalnya girang menjadi pendiam. Di sini tidak ada yang memperhatikan kondisinya. Setengah hari hanya menangis di WC. Tidak bisa mengikuti pelajaran, ditambah penolakan guru, teman-teman mentertawainya. Ihsan tidak tahan lagi. Ia berlari keluar ketika keluarga mengunjunginya. Pergi lari ke lapangan dan untuk melampiaskan kecemasan dan ketakutan batin. Awalnya ayahnya khawatir, tapi harus dipaksa demi menyenangkan Ihsan. Kakaknya kasih dia sebuah alat tulis dan ibunya menemani ia tidur. Ini tanda kebahagiaan terbesar bagi Ihsan. Esok harinya keluarganya pergi lagi dengan putus harapan. Kehidupan Ihsan mulai gelap, menyimpan kuas favoritnya, mengucapkan selamat tinggal. Untungnya ada teman yang menolongnya. Mungkin hidup anak ini akan hancur. Kalau anak kalian bertemu dengan guru yang seperti ini, apakah bisa tenang saat kelas berdandan seperti badut, menari di hadapan murid? Mungkin banyak yang beranggap guru ini tidak profesional, tapi guru ini terlihat tidak profesional, bisa menyelamatkan anak-anak. Namun Nikum, ia adalah guru kesenian nomor 1. Berbeda dengan guru lainnya. Hari pertama di kelas, ia membagikan kertas putih, menyuruh murid berimajinasi. Pemikiran anak-anak tidak boleh dipatasi, semuanya mulai berkreasi. Hanya satu anak yang tidak berkreasi, itu Ihsan. Nikum sadar anak ini unik, selalu dikritik, mengeluarkan buku tulis Ihsan, sadar semua coret merah, dan guru beri ia kritikan kurang dan tidak rajin dalam pelajaran. Nikum angkat bicara karena ia bisa merasakan mata Ihsan terlihat meminta bantuan, ingin mengenal seseorang, harus tahu latar belakang keluarganya. Nikum pun pergi dan sadar nilai Ihsan terus menurun. Apakah anak itu bodoh? Tidak. Sebuah gambar menarik perhatiannya. Ini gambar siapa? Tanya Nikum. Ihsan jawab, dari mamanya. Nikum kaget. Gunakan warna-warni yang sangat berani. Ia seorang jenius dan ia pun memberikan saran, tapi ayah Ihsan tidak setuju. Menurutnya, anak ini tidak nurut dan rajin. Nilai jelek, dikatain bodoh. Nikum mengeluarkan buku tulis Ihsan. Sadar huruf B jadi D, S jadi R. Apakah Ihsan terlihat bodoh? Tidak, tidak sama sekali. Ia hanya sulit mengenal huruf yang berdekatan. Ini adalah disleksia. Kalau orang yang mengerti, ya, kasih dia dukungan. Mencari metode pengajaran baik untuknya. Penyakit ini akan hilang, tapi kurang beruntung, ia malah dapat tekanan. Wah, sangat frustasi ya. Seperti yang dirasakan Ihsan, anak yang umur 8-9 tahun, ia tidak berdaya ketika dirinya merasa kekurangan. Nah, ia jadikan dirinya tidak ingin belajar. Bukan tidak bisa. Setelah dari rumahnya, Nikum ingin bantu dia. Kelas hari itu, ia menceritakan sebuah cerita bahwasanya agar anak-anak tersebut bisa terhibur dari cerita dia. Nah, Ihsan pun grogi. Ia pikir guru mengekspos dirinya, tapi ia mengeluarkan foto Einstein. Lalu Nikum bicara banyak, jenius yang cacat. Ihsan mulai tertawa. Akhirnya Nikum bilang ke Ihsan, masih ada satu murid yang belum disebut, itu saya. Setelah kelas berakhir, Ihsan mulai berubah. Saat kelas mengeluarkan barang, membuat pesawat, semua yang bertepuk tangan bersorak. Nikum menggunakan cara yang unik untuk membantu Ihsan. Ia kesusahan dalam baca tulis. Dengan gambar bisa membuat dia ingat pelan-pelan. Ia bisa membaca huruf. Tulisan tangan semakin rapi. Nilai ujiannya semakin bagus.
demi membangun kepercayaan dirinya kembali, Nikum mengandalkan lomba gambar. Hari itu banyak yang datang. Ihsan pun mengeluarkan alat tulis dari kakaknya yang diberikan kemarin. Semua sudah siap. Nikum sedang gambar apa? Ini gambar Ihsan. Wajahnya tertawa. Terakhir, Ihsan membuat lukisan yang bagus dan mengalahkan semuanya. Ia akhirnya dapat juara. Semua bertepuk tangan. Ia menangis dan peluk Nikum. Anak ini terlalu ditegasi. Dan Nikum gambar kelulusan dan menjadikan buku tersebut di cover majalah. Semester ini berakhir. Awalnya anak-anak tidak bisa apa-apa. Dengan bantuan Nikum, semua bisa berkreasi dan bisa tertawa kembali. Ayah Isa menyadari bahwa terlalu keras dengan anak, seorang guru baik yang bisa mengubah anaknya. Kritik boleh, tapi tidak boleh sering dilakukan. Nikum adalah penyelamatnya. Ihsan sangat beruntung bertemu dengan Pak Nikum. Judul film ini adalah Star of Earth. Setiap anak adalah bintang di bumi. Cukup bantu mereka. Mereka seperti debu. Bukan mereka harus ditegasi terlalu sering. Nah, jadi intinya ketika kita menghadapi persoalan hidup ataupun keluarga kita memiliki persoalan hidup yang seperti ini, sebaiknya kita ketika kita tidak sanggup untuk mendidiknya, berikan dia seorang pengajar. Dan jangan sampai kita mengabaikan setiap seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya Ihsan. Ihsan ini bukan anak yang bodoh, tetapi dia perlu wawasan untuk menjadikan dirinya berimajinasinya. Dari imajinasinya ia bisa mengeluarkan bakat. Jangan dipaksa untuk mengikuti apa yang kita mau, tapi biarkan dia berkreasi sendiri. Dan juga seorang anak itu tidak boleh terlalu dimanjakan, dan jangan terlalu nafsu ingin orang tua harus mengikuti keinginan orang tua. Tapi biarkan anak itu memilih kreasi yang ia pilih. Contohnya seperti Ihsan, pada akhirnya dipertemukan dengan seorang yang guru yang benar, menyayangi dengan benar. Pada akhirnya apa? Bakat Ihsan ini akhirnya keluar dan bisa membuat dirinya terlihat lebih pintar daripada orang yang tidak memiliki cacat sama sekali. Nah, begitulah kehidupan. Setiap ada kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Setiap ada kekurangan, pasti juga ada kejeniusan. Oke teman-teman semuanya, penonton dimanapun berada, untuk video berikutnya jangan lupa kalian komen aja di bawah ini. Nah, nanti kita akan bahas judul film yang baru. Sampai jumpa di akhir video, dan sampai jumpa di pertemuan